Ya, nikah siri ini kan secara pengaturan hukum, Hmm. menurut hukum Islamnya sah. Mhm. Oke. Tetapi menurut hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ini ada penafsiran yang berbeda antara nikah dengan kawin. Sebenarnya yang benar itu adalah kawin. Oh. Begitu. Udah kawin gitu kan, ditanyakan udah kawin. Kawin belum lah gitu. Padahal dia sebenarnya perkawinan itu, dia nikah itu sebenarnya perkawinan. Dan untuk pengaturan hukumnya adalah hukum perkawinan, tidak hukum pernikahan. Menurut hukum perkawinan nomor 174 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu tidak mengatur tentang hukum siri, nikah siri. Tetapi secara eksplisit di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan itu dinyatakan sah ketika sudah menurut agamanya masing-masing dinyatakan sah. Seperti itu secara gamblang diceritakan. Tetapi pernikahan yang secara sah menurut agamanya masing-masing itu harus dan wajib dicatatkan di kantor urusan agama bagi umat Islam, dan di Distrik Capil didaftarkan di Distrik Capil tentang pendaftaran pernikahannya yang pernah dilakukannya. Nah, jadi yang diakui menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74 adalah yang dicatatkan di dalam kantor urusan agama, begitu ya, khusus orang Muslim Islam. Jadi kalau tidak catatkan bagaimana? Dia sah menurut hukum Islam. Jadi menurut agama saja, tapi secara Agama negara saja. belum sah gitu Belum ya. sah. Yang Oke. sah itu adalah ketika dicatatkan dan ditunjukkan dengan buku nikah. Buku nikah itulah yang menyatakan dia sudah dicatatkan di dalam kantor urusan agama. Nah, itu sebagai dasar kita sebagai warga negara Indonesia, karena negara kita bukan negara hukum Islam yang menganut pada hukum Islam, menganut pada peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah dan legislatif. Ya. Disitulah perbedaan dari nikah siri dengan nikah yang dianut dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Makanya kalau karena ada grebek gitu ya, Satpol PP menggrebek Wisma, gitu kan. Baru kemarin, Sabtu kemarin tuh, Iya, lagi udah banyak sering dalam banget. beberapa waktu ini sudah sering dilakukan. Masif sekali kayaknya. Pada saat penggerebekan, pemeriksaan hotel-hotel atau wisma, kan ada pasangan yang dinyatakan tidak resmi. Padahal bisa saja dia sudah melakukan nikah, tapi walaupun nikah siri. Ketika ditanyakan, saya adalah pasangan suami istri, tunjukkan buku nikah, kan pasti itu yang dimintakan. Nah, itulah yang bentuk salah satu pentingnya buku nikah itu. Itulah salah satu penting harus dicatatkan di pemerintahan yang ditunjuk untuk menerbitkan buku nikah. Supaya tidak terjadi penggerebekan. Supaya kalau pada saat penggerebekan dia bisa tunjukkan nih buku nikah nih, aku nikah resmi gitu. Oh, saya mana bukti kamu sudah nikah? Nggak punya, kami nikah siri, nggak bisa. Nah, tetap saja yang diakui adalah nikah resmi yang dianut dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Dengan artian nikah siri tidak diakui oleh negara kita gitu Bang, berarti? Tetap diakui. Oh, tetap Tetapi diakui. kan negara kita ini tetap mengakui tentang bagaimana ajaran agamanya masing-masing. Negara kita juga tidak menyampingkan hukum adat. Jadi ada juga pernikahan siri itu yang dianut melalui berdasarkan hukum adat. Tetap diakui. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia dicatatkan di dalam kantor urusan agama. Oh, kami sudah lama nikah siri. Ya, nikah siri. Anggaplah 10 atau 15 tahun atau 7 tahun lah begitu ya. Sebenarnya sebelum Undang-Undang tahun 74 diterbitkan, dia bisa melakukan permohonan isbat nikah ke kantor urusan agama. Ya, isbat nikah ini adalah semacam penetapan dari pengadilan agama. Dia dulu pernah nikah siri dan dia bisa mengajukan isbat nikah di pengadilan agama untuk dinyatakan atau ditetapkan dia pernah melakukan pernikahan pada tahun sekian, bulan sekian, dan tanggal sekian. Dan atas dasar penetapan dari pengadilan tersebutlah nanti dia bisa menerbitkan buku nikah. Nah, isbat nikah ini kan dapat dilakukan ketika pertama ingin sebuah pengakuan dia sebagai suami istri yang dulu pernah menikah. Apalagi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 74, kan orang-orang tua kita yang menikah di bawah tahun 74 itu kan belum ada buku nikahnya. Belum ada buku nikahnya. Jadi dia bisa melakukan isbat nikah di pengadilan agama agar bisa diterbitkan buku nikah. Kenapa? Semenjak Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini itu mulai berlaku tentang Undang-Undang perkawinan, di situ mengenai pencatatan ya perkawinannya, mengenai warisan, bagaimana mengenai
mengenai pembagian harta bersama dan lain-lain. Jadi sebelum itu tidak ada pengaturan itu ya? Belum sebelum ada. 74 itu Sebelum ya? tahun 74 belum ada. Jadi Baik. orang pada nikahnya ya nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan, belum dicatatkan. Mungkin kalau hanya sebatas pernikahannya hanya menerbitkan sehelai kertas, secara pencatatannya belum terdokumentasi baik gitu kan. Jadi dengan 1974 ini Undang-Undang Nomor 1-nya itu sudah akan ada upaya untuk pencatatan lebih baik di dalam merekapitulasi berapa jumlah orang yang menikah gitu kan, yang dicatatkan di kantor urusan agama. Ini juga mengurangi resiko yang menikah berkali-kali ya, atau yang menikah lagi tapi mengaku masih single mungkin ya? Salah satunya juga faktornya itu diterbitkan undang-undang ini. Tapi di dalam hukum Islam tidak menganut tentang itu, Jess. Jadi sepanjang dia nikah siri ini kan kadang disalahgunakan oleh orang gitu kan, oknum manusia yang ingin menikah lagi. Jadi karena dia sudah punya istri yang sah, dia ingin nikah lagi. Tapi kan tidak masalah di agama ya, terutama agama Islam kan tidak. Sebenarnya harus ada izin dari istri. Okay. Izinnya walaupun secara lisan itu juga termasuk bagian sah untuk dia menikah siri. Nah, sekarang kan banyak orang menganggap nikah siri ini dengan memenuhi syarat sah dalam pernikahan, ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, dan ada para pihaknya yang akan melangsungkan pernikahan, kan dinilai sudah cukup. Makanya banyak orang yang menggunakan ini nikah siri setelah dia sebelumnya sudah memiliki seorang istri gitu kan, istri sah yang sudah dicatatkan di kantor urusan agama. Nah, makanya ada sampai 2, 3, dan 4. Itulah nikah siri itu. Dan di dalam Undang-Undang tahun 74 nomor 1 ini, itu harus ada penetapan dari pengadilan juga bahwasanya istrinya mau dipoligami kalaulah dia mau menikah secara resmi. Nah, jadi ada semacam penetapan itu lagi. Jadi dihadirkan istri dan suaminya, bahwasanya istrinya yang benar-benar ingin dipoligami nggak oleh suami karena suaminya mau menikah. Tapi kalau itu suaminya ingin menikah lagi secara resmi. Nah, dan kebanyakan orang kan tidak memanfaatkan itu, makanya dia lebih milih untuk nikah siri. Nikah siri dengan menghadirkan kodi atau orang yang menikahkan, wali. Kadang juga banyak yang tanpa menghadirkan orang tua si perempuan, ya kan, tanpa menghadirkan wali, atau cari saja kodinya, cari saja saksinya orang-orang yang dipilihnya gitu kan. Apalagi hanya menentukan mahar sebatas mahar berapalah seperangkat alat sholat kan begitu. Nah, itulah hukum siri. Hukum nikah siri ini banyak kelemahannya. Banyak kelemahannya. Makanya karena negara kita tidak menganut tentang hukum Islam, ketika nikah sirinya dia nyatakan sah menurut hukum Islam, tetapi satu sisi memiliki kelemahan. Apa tuh kelemahannya, Bang? Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini kan juga mengatur tentang bagaimana pernikahan itu dicatatkan. Dicatatkan itulah nanti dari buku nikah terbit, muncullah kartu penduduk, muncullah kartu keluarga, kan begitu? Iya. Muncullah akta kelahiran anak, dasarnya dari buku nikah. Kalau nggak ada, ya berarti nggak ada semua. Terkait dengan buku nikah kan muncul KTP dan KK tadi, kalau tidak ada buku nikah kan tidak bisa terbitkan itu. Lalu juga berdampak negatif terhadap warisan. Ketika si orang tuanya meninggal, si anak kan menjadi salah satu orang korban yang untuk merasa bingung, orang yang merasa rancu bagaimana saya untuk mendapatkan harta warisan atas nama orang tua ini. Sementara dia waktu menikah bapak dan ibunya secara nikah siri, artinya tidak tercatatkan. Kan begitu. Mengenai harta warisan, dampaknya. Lalu mengenai harta bersama, Jess. Misalnya aku nikah dengan Jessie secara Islam, nikah siri, kan tidak tercatatkan. Jadi kita nggak punya harta bersama. Sepanjang kita menikah, itu kan banyak harta yang kita dapati. Amin. Banyak harta kita dapati. Lalu kalau pada saat ingin cerai, perceraiannya kan secara talak begitu saja. Aku ceraikan, kau udah menurut Islam sudah nyatakan pisah, sudah muncul talaknya kan begitu ya. Tapi untuk pembagian hartanya menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa. Makanya yang penting dicatatkan itu betapa pentingnya pencatatan itu sehingga berdampak kepada warisan, berdampak juga kepada harta bersama. Jadi lagi-lagi korbannya adalah si wanita, si istri, dan juga termasuk anak. Nah, si anaknya ini tadi sempat dibahas juga Bang Parlin, ada berhubungan dengan Disduk Capil akte kelahiran ya. Jadi akta kelahiran ini tidak bisa dikeluarkan dong kalau misalnya tidak ada buku nikah. Jadi di pernikahan siri ketika punya anak gitu, iya, secara prosedural kan kalau mau menerbitkan akta kelahiran anak kan harus ada buku nikah ibu dan bapaknya, harus ada KTP dengan kakak.
kalaulah tidak memenuhi syarat-syarat administrasinya yang seperti ini kan idealnya tidak boleh diterbitkan akta kelahirannya kan begitu. Berarti anak dari perkawinan siri gimana tuh? Ya negara kita tidak mengakui itu. Jadi ya tidak bisa akta kelahiran si anak tidak bisa diterbitkan, harus dipenuhi semua syaratnya itu. Makanya ketika dia ingin berharap betul tentang akta kelahiran si anak, ya kalau mau ingin ada buku nikah, isbat nikah dulu di kantor di pengadilan agama. Dengan persetujuan dari istri pertama gitu ya. Syaratnya harus ada persetujuan dari istri pertama. Tapi kalau anggap saja dia tidak ada nikah sebelum dengan orang lain, wanita lain, nah dia gampang memang nikah saja siri dari awal gitu ya. Dari awal nikah siri, ya ajukan aja isbat nikah. Harusnya tidak boleh diterbitkan itu akta kelahiran anak karena prosedurnya harus dipenuhi dulu, harus ada buku nikah, akta kelahiran, kemudian kakak dan KTP para pihaknya, bapak dan ibunya gitu. Jadi dengan artian anak dari perkawinan nikah siri itu tidak sah secara negara ya, bisa dibilang gitu ya Bang? Ya menurut Islam sah kan, tapi secara agama bukan dinyatakan tidak sah juga, tapi kalaulah mau dinyatakan sah dibuat penetapannya. Penetapan dulu. Paling penting itu intinya adalah bagaimana pernikahan mereka dilakukan secara sah. Tapi kan kebanyakan juga nih orang nikah siri, tapi KTP kakaknya muncul gitu kan, dengan ya mungkin apakah memanfaatkan oknum pemerintahan yang kurang tingkat baik kan dalam menyelenggarakan negara ini dengan tertib administrasi. Sehingga terbit juga KTP KK, buku nikah, dan akta kelahiran. Padahal hanya pernikahan siri, seharusnya tidak boleh gitu ya Bang? Harus tidak boleh, tapi ya lagi-lagi buku nikah ini kan sangat penting untuk turunan selanjutnya begitu. Oke. Sama seperti kita dari lahir itu kan administrasi sudah ada sampai mati pun harus ada administrasinya, ya akte kelahiran sampai kematian, akte kematian. Jadi betapa pentingnya negara kita itu menganut kepada administrasi ini, ya administrasi ini menjadi salah satu faktor penting di dalam kita untuk menjadi warga negara gitu. Kecuali negara kita menganut kepada hukum Islam tidak tercatatkan pun tidak masalah, artinya segala pengurusan administrasinya juga tidak ada dipersoalkan. Sekarang mau ngurus apa saja semua kan harus menggunakan KTP KK. Sama saya mau ngurus mengurus NPWP istri saya kan, ketika saya tahun 2019 belum melaporkan, tahun 2019 belum melaporkan SPT tahunan pribadi saya, saya mengajukan permohonan untuk pembuatan NPWP istri saya tidak bisa. Kenapa? Online langsung gitu. Karena online langsung dia tahu kalau si istri saya ini adalah suaminya adalah perlindungan. Sehingga dengan administrasi online ini juga berpengaruh terhadap administrasi kita gitu. Oke, baik.